Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita lagi di salah satu makam. Cuman makam kali ini kita berbeda dengan makam-makam seperti biasanya. Ini adalah makam Kerkhof Gombong, di mana makam di sini itu kebanyakan adalah makam para Londo atau makam para Belanda. Jadi nanti akan kita lihat seperti apa keadaannya, seperti apa sih bentuk dari makam orang Belanda zaman dulu. Mungkin teman-teman semua kepingin tahu seperti apa keadaan makamnya dan bentuk dari makamnya, maka ikutin terus saya di channel Lanang Kue. Mengenal kata Kerkhof. Kata Kerkhof atau orang-orang Indonesia menyebutnya dengan Kerkhof. Aslinya berasal dari bahasa Belanda yang berarti pemakaman di dekat gereja. Di Eropa, sebelum abad ke-19, pemakaman di Eropa diatur sepenuhnya oleh gereja, sehingga banyak jenazah yang dimakamkan di halaman gereja. Setelah jumlah populasi meningkat pada awal abad, maka tradisi ini ditinggalkan akibat jumlah lahan pemakaman semakin berkurang karena sudah berubah menjadi pemukiman dan mulai muncul wabah penyakit yang berasal dari jasad-jasad yang membusuk. Akhirnya, lahan pemakaman dipindah ke lokasi yang jauh dari pemukiman agar lahan makam dapat diperluas sewaktu-waktu dan terhindar dari wabah penyakit. Kerkhof di Nusantara mulai muncul setelah para pendatang-pendatang Belanda mulai menetap dan akhirnya meninggal di sini. Karena jika dibawa pulang kembali ke Belanda, jasad sudah membusuk meski belum sampai. Maka banyak orang-orang Belanda yang memilih dimakamkan di sini. Contohnya di pemakaman Kerkhof di Kota Gombong, Jawa Tengah. Nah, di Gombong, Kebumen ini ada Kerkhof Belanda yang berada di Desa Semanding. Orang sekitar menyebutnya dengan kuburan Londo, yang artinya Belanda. Letaknya tidak jauh dari Benteng Van der Wijk, yang merupakan benteng peninggalan kolonial Belanda. Dulu, di Benteng Van der Wijk ini memang merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda di Gombong. Kami pun terus menyusuri area pemakaman. Seperti kuburan lainnya, Kerkhof ini juga ditumbuhi bunga kamboja. Makanya, tidak heran kalau bunga kamboja identik dengan bunga orang mati atau bunga kuburan. Rata-rata, makam orang Belanda itu sangat bisa dibedakan. Gaya makam mereka bergaya Eropa. Mungkin dulunya terlihat sangat megah. Ornamen-ornamennya sangat keren. Hanya sayang seiring waktu banyak yang sudah rusak. Bahkan nama di batu nisan sudah tidak dikenal lagi. Menurut perkiraan, makam orang Belanda ini sekitar abad 19 dan abad 20. Makanya tahun meninggalnya bervariasi. Ada yang 1886, ada yang 1932, dan sampai 1940 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak juga makam-makam anak bayi yang usianya hanya beberapa bulan, dan ada juga yang kuburannya bersisihan dengan orang tuanya. Jadi, sepertinya anaknya meninggal, orang tuanya sudah kafling tanah di dekatnya. Di antara makam-makam Belanda yang ada, yang paling menonjol adalah makam berbentuk rumah. Sangat kental sekali nuansa Eropanya. Sedikit sekali batu nisan yang masih dapat ditemukan di Kerkhof Gombong. Kebanyakan sudah dijarah pada zaman dahulu. Beberapa yang masih tersisa
mulai memudar sehingga tidak semuanya dapat saya baca. Salah satunya adalah makam Floris K yang berada di dekat pintu masuk Kerkhof. Kendati telah diberi cungkup, namun tulisan makam ini hampir tidak bisa dibaca dengan jelas, apalagi karena pahatannya tidak terlalu dalam. Menurut penuturan juru kunci, makam ini masih diziarahi oleh keturunannya. Makam lain yang masih tersisa batu nisannya adalah makam Maria Anna Elizabeth Koch, yaitu sekitar 1882 sampai 1884. Makam berbentuk seperti gerbang milik salah satu anggota keluarga Brown. Di bagian bawah makam terdapat rongga cukup besar yang dapat menampung peti mati lebih dari satu. Sayangnya, kondisi di dalam sini sudah banyak timbunan sampah. Demikianlah penelusuran kami di makam Kerkhof Kota Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Biar bagaimanapun, Kerkhof Gombong ini jadi bukti sejarah keberadaan kolonial Belanda di Kota Gombong. Yang pasti, ada cerita di balik setiap jasad yang telah bersemayam.